Di video kali ini saya akan memberikan solusi untuk teman-teman yang pemula sering bibit anggurnya itu mati. Mungkin overdosis, mungkin juga karena kelembapan di media tanam terlalu tinggi, akibat terlalu banyak nyiram ataupun airnya tuh mengendap di media tanam dan susah keluar, seperti misalnya lubang di pot itu tidak bagus, ataupun karena banyak alasan lainnya yang membuat bibit anggur itu mati. Maka solusi yang saya berikan adalah untuk media tanam, ya, terutama media tanam bagi bibit anggur. Ini sebaiknya bibit anggur yang baru datang jangan digunakan pot besar dulu. Biasakan bibit anggur itu pakai polybag, ya, polybag kecil gitu ya. Nah, kalau bisa kita beli polybag yang lebih besar lagi, yang 2 kali lipat volumenya dari itu, lalu pindahkan ke polybag yang besar itu. Iya, pindahkan ke polybag yang besar itu, diisi pasir atau sekam bakar boleh, tapi akan lebih baik itu pasir, ya. Saya bilang pasir. Nah, ditanam sekitar 1 bulan sampai akarnya baru itu tumbuh. Jadi jangan langsung dimasukkan ke dalam pot besar ataupun dalam planter bag besar. Kenapa? Kalau dalam pot besar kita itu kadang sulit untuk mengukur airnya, kadar air dalam itu. Jadi kalau airnya terlalu banyak, resikonya itu busuk akar. Banyak kan karena busuk akar. Dan ingat, jangan dipupuk dulu untuk 1 bulan pertama itu. Biarkan disiram saja. Ini hanya untuk pemula yang sering gagal, ya, sering punya beli bibit anggur dan bibit anggurnya mati gitu. Lakukan seperti itu. Kita menunggu pembesaran batang, perbanyakan daun dan perbanyakan akar. Nanti setelah 1 bulan diganti lagi polybag lagi yang 2 kali lebih besar dari polybag sebelumnya. Jadi yang pertama kecil, terus yang kedua 2 kalinya, yang di bulan kedua beli yang 2 kali lipat lagi. Pakai itu. Nah, kita mulai pemupukan. Pemupukannya cukup 1 sendok teh NPK-nya bisa Ponska yang 15 ataupun Mutiara yang 15 atau Mutiara yang 16. Gunakan itu saja. Dengan pupuk takarannya 1 sendok teh untuk 2 minggu sekali. Pupukannya 2 minggu sekali, ya, 2 minggu sekali 1 sendok teh. Di polybag yang lebih besar tadi, ya, bilang. Nanti setelah akarnya itu penuh, ya, di polybag yang paling besar akarnya penuh, biasanya perlu 1 bulan 2 bulan, ya. Kalau taruh sebulan, jadi 3 bulan, nah, kita pindahkan itu ke pot yang kecil dulu, jangan yang besar. Jangan langsung besar. Kalau bisa yang ukurannya itu hanya sekitar 10 atau 15 liter aja potnya, volumenya itu. Kenapa? Kalau pot besar itu sulit, kadang-kadang benar-benar sulit ngukur kadar air. Kalau pot kecil kita bisa lihat, airnya kebanyakan. Nah, kita bisa langsung istilahnya tuh menghilangkan airnya. Dan ingat, untuk menjaga keporositas dari media tanam, jadi gunakan sekam bakar atau sekam mentah atau pasir. Separuh, satu bagian, dan 1 bagian lagi boleh digunakan pupuk kandang. Pupuk kandangnya boleh dipilih antara pupuk kandang sapi ataupun kambing. Kalau saya kombinasi, ya, ini 1 bagian pupuk kandang sapi
ditambah 1 bagian pupuk kandang kambing, ditambah 2 bagian skam mentah yang saya kalau ini seperti itu. Kenapa banyak skam? Karena untuk menjaga porositasnya, jangan sampai mengendap itu air, karena sangat tidak bagus buat akar anggur, karena akar anggur ini sangat lemah ya. Jadi setelah 4 bulan barulah kita ke pot yang sebesar ini, ke 30 liter ya. Nanti setelah 30 liter ini, nanti kita bisa besarkan sampai kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun ini, sampai penuh akarnya di situ. Baru kita pindahkan lagi ke pot yang lebih besar lagi, atau bisa dipindahkan ke planter bag yang misalnya di atas 70 liter ya, di atas 70 liter, misalnya yang 75 liter gitu ya, seperti itu. Nanti setelah 75 liter penuh baru dinaikin ke yang ke berapa ya, misalnya sampai 300 ya. Tapi 300 itu untuk anggur itu saya rasa kebesaran, kecuali kalau umurnya sudah lebih dari 10 tahun, mungkin 300 liter ya tidak apa-apa, karena biasanya pot 300 liter itu untuk nanam pohon pisang, bilang, untuk pohon-pohon yang besar gitu, bukan anggur yang pohonnya kecil ya. Tapi ya tidak apa-apa kalau mau pakai yang 300 liter. Nah, ya, kalau yang penting dia sudah kuat akarnya, itu sudah berkayu gitu. Jadi untuk rusak karena kelembapannya bisa diminimalisir. Oke, demikian saja saran atau tips untuk penggunaan pot dari bibit anggur itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan, karena pot yang kecil itu lebih mudah dikendalikan kadar air dari dalam pot, karena banyak sekali yang mati karena terlalu lembab ya, media tanamnya itu. Jadi pastikan kita bertahap saja. Tapi kalau memang banyak yang sudah berhasil tanpa perlu bertahap, ya itu silakan. Saya cuman memberikan strategi atau cara untuk yang belum berhasil, yang banyak gagalnya karena kelembapan tinggi di potnya itu. Oke, demikian saja. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.